Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karta Remaja, hari ini berada di Blind Coffee, Jalan Arifin Ahmad, Kota Pekanbaru, bersama di depan saya siapa? Dari Putra, Ketua Agensi Masyarakat Peduli Demokrasi dan Pemilu AMPDP Kabupaten Kuantan Sengingi. Yang pertama saya ingin menanyakan Mbak ini sebagai peneliti politik pemilu terkhusus di Kabupaten Kuantan Sengingi, potensi di dapil mana saja yang calegnya nanti incumbent akan tetap berada di bangku legislatif, kemudian di dapil mana saja incumbent bahkan berpotensi tidak akan menang itu legislatif. Belum dijelaskan sesingkat dan sejelas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bung Karta, jurnalis Sentro Riau yang favorit, wartawan favorit di Kuantan Sengingi. Jadi saya jelaskan dulu terlebih dahulu apa itu AMPDP, Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi dan Pemilu. Jadi kami merupakan sekelompok kumpulan ya orang yang peduli terhadap peningkatan kualitas demokrasi. Di sana ada peneliti, di sana juga ada akademisi, ada mahasiswa, kemudian ada juga dengan praktisi di sana. Jadi terkait pertanyaan Bung Karta tadi, bagaimana peluang para incumbent maupun para penantang di Pileg tahun 2024 yang akan datang. Sebelumnya mungkin untuk di Kuantan Sengingi sendiri, KPU telah menetapkan adanya perubahan dapil dari tadinya 4 dapil sekarang menjadi 5 dapil. Nah, ini pasti akan sangat berdampak pada peluang masing-masing calon legislatif, terutama calon-calon legislatif yang baru ya atau yang menantang incumbent. Karena kalau kita lihat komposisi kursi, alokasi kursi sekarang pada setiap dapilnya itu lebih terlihat berimbang karena tidak ada jumlah kursi yang sangat besar dan juga tidak ada jumlah kursi yang sangat sedikit. Jadi karena berimbang tadi akan dipastikan peluang masing-masing caleg akan hampir sama. Namun pasti menjadi catatan bagi kita, caleg incumbent pasti mempunyai peluang yang lebih besar karena bagaimanapun juga mereka sudah berpengalaman ya dan juga sudah menguasai medan pertarungan di dapil mereka masing-masing. Namun karena perubahan alokasi kursi ini tidak tertutup kemungkinan juga bagi caleg-caleg baru, para politisi yang baru untuk merebut kursi di DPRD DPRD Kabupaten Kuantan. Ini kan kayak apalagi rumah ini pemilih milenial secara nasional ada 55% ya yang terdata ya, berkisar lebih kurang 55%. Itu arah milenial ini ke mana nih Bu Ria? Berpotensi apanya itu? Karena ini zaman digital dari kelahiran 1981 hingga 2012 ya yang milenial. Ini berpengaruh yang ideal atau tidak seperti politik uang diutamakannya atau ini atau bagaimana itu? Ya, kalau kita melihat perilaku pemilih generasi muda ya, memang agak sedikit sulit ditebak. Karena kalau kita lihat secara nasional dari 55%, ya mungkin di Kuansing kalau kita perkirakan dari 40 lah sampai dengan 55% tadi itu jumlah pemilih milenial di Kuantan Sengingi. Nah ini kan jumlah yang tidak sedikit, jumlah yang banyak dan menjadi potensi bagi calon-calon legislatif untuk di kaum suara milenial ini. Nah, tapi kan seperti yang saya sebutkan di awal, pemilih milenial ini perilaku pemilihnya sudah ditebak. Tidak sama seperti pemilih-pemilih yang usianya di atas mereka. Itu biasanya lebih mempunyai ideologi, misalnya mereka memilih
karena sama ideologi dengan partai ataupun dengan sama kebijakannya. Nah, kalau pemilih milenial ini salah satu indikator mereka ingin memilih itu mungkin ke perhatian gitu, perhatian calon legislatif itu terhadap masalah-masalah milenial sekarang gitu. Apa sih hobi-hobi milenial gitu, olahraga. Nah, seperti olahraga seperti apa. Kalau bisa kita lihat sekarang olahraga futsal, mungkin futsal sudah sedikit ditinggalkan juga, lebih banyak ke game online misalnya. Nah, mungkin para caleg bisa memperhatikan itu, apakah ada turnamen atau apa kan yang memperhatikan hobi-hobi dengan hobi kondisi milenial ini, atau hobi-hobi lainnya yang kadang memang itu tadi sulit ditebak perilaku milenial ini. Kadang minggu ini mereka hobi ini, bulan depan sudah lain lagi ininya hobinya. Sama seperti yang di media sosial yang viral berita atau apapun, kan setiap minggu bisa berubah itu. Nah, seperti itulah kondisi perilaku pemilih milenial. Jadi sangat sulit ditebak. Jadi kalau pendekatannya tidak tepat, itu akan menghabiskan waktu. Padahal jumlahnya sangat banyak, hampir 55%. Mungkin seperti apa tadi pengawas pemilu lah ya, untuk milenial ini harus seperti apa upaya agar agresif lah pengawas ini politik uang nih Pak Heri, terkait apa Bung Heri, politik uang ini kan setiap pemilu ini sering terjadi. Bagaimana caranya upaya untuk agar lebih berkurang lah, kalau hilang mungkin nggak bisa. Iya, agak sulit ya. Iya, sulit. Jadi memang kalau pemilih milenial ini diraup dengan cara lama seperti permainan politik uang, mungkin tidak berdampak banyak gitu, kepada milenial ini. Karena memang milenial ini sangat erat kaitannya dengan minat dan bakat dia. Gitu. Tapi kalau mungkin milenial di kota, antara milenial di desa, ya kita ibaratkan sekarang daerah Kuantan Sengingi ini masih wilayah pedesaan lah ya banyak ya. Di mana milenial di desa-desa itu sekarang banyak yang mungkin tidak punya pekerjaan tetap, istilahnya begitu. Nah, ini pengaruh politik uang ini juga mungkin sangat besar juga bagi mereka. Nah, makanya agar generasi ini tidak terlalu pragmatis ya dalam politik uang, karena generasi inilah yang nanti menjadi pemilih-pemilih berikutnya di pemilu-pemilu berikutnya. Memang pengawasan ya dari penyelenggara pemilu, terutama Bawaslu, memang harus aktif. Jadi sebaiknya memang di desa-desa itu sesuai dengan undang-undangnya, dengan peraturannya, siapa yang menerima uang dalam pemilihan bisa dipidana. Nah, itu harusnya memang ditegakkan betul, apalagi di desa. Iya, di desa. Karena kalau menengok karakteristik dari masyarakat milenial ya, dengan pemilih milenial di Kabupaten Kuantan Sengingi, mereka banyak di desa-desa, dan itu mereka banyak yang mungkin belum bekerja tetap, sehingga terpaan politik uang ini sangat tinggi, dan ini akan merusak perilaku mereka nantinya di pemilu berikutnya. Saya kira itu. Oke, terima kasih atas waktunya Bung Wery Ramadana Putra, SIP, alumni Universitas Indonesia. Terima kasih, sarjana ilmu politik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.